Film ini berjudul The Avengement. Say, excuse me, cunt. Excuse me, cunt. Pria ini bernama Ken Burks. Dia adalah merupakan seorang petarung MMA. Saat itu Ken mengunjungi kakaknya yang merupakan seorang mafia sekaligus penjudi. Dia bernama Lincoln Burks. Saat itu ternyata Ken sudah tidak punya pekerjaan, karena pihak MMA belum pernah memintanya untuk bertarung di atas ring lagi. Karena itulah Ken datang menemui kakaknya. Tujuan Ken menemui kakaknya adalah untuk meminjam uang. Kakaknya lalu mengatakan, kalau Ken selama ini tidak ingin mengalah demi pertaruhan yang dia dan teman-temannya lakukan. Ternyata dari awal Ken sendiri menjuluki dirinya sebagai petarung yang jujur. Sehingga ketika kakak dan teman-temannya membuat skenario di mana mereka akan bertaruh pada lawan Ken, Ken diharuskan untuk kalah demi keuntungan yang akan didapatkan oleh kakaknya. Tapi karena masih menganggap Ken sebagai adik kandungnya, dia lalu menawarkan Ken sebuah pekerjaan kotor, agar dia bisa meminjam uang dari kakaknya itu. Singkat cerita, Ken yang tidak punya pilihan lain, akhirnya dia pun menuruti perintah dari kakaknya. Dia ditugaskan untuk merampok seorang wanita yang sedang membawa amplop hitam berisikan uang yang sangat banyak. Misi itu hampir berhasil, sampai di suatu ketika wanita itu tanpa sengaja tertabrak mobil ketika sedang mengejar Ken. Ken yang merasa bersalah lalu menengok ke belakang, karena berpikir ingin menolong wanita tersebut. Namun sayangnya tanpa sadar dia malah ditangkap oleh polisi yang ada di sana. Setelah mendengar kesaksian dari Ken, pihak polisi langsung mengetahui kalau ini adalah perampokan yang belakangan ini marak terjadi. Di sana seorang kepala polisi menyadari bahwa semua aksi perampokan ini dikendalikan oleh kekuasaan mafia Lincoln. 49 was my fault. Skenario rapi yang sudah disiapkan Lincoln membuktikan bahwa ternyata orang yang dirampok dari wanita tersebut adalah uang pinjaman dari Lincoln sendiri. Sehingga dengan begitu, orang-orang yang meminjam uang harus membayar hutang kepada Lincoln dengan meraup keuntungan 2 kali lipat dari rencana liciknya tersebut. Kepala polisi lalu menawarkan Ken untuk bekerja sama menjebak balik kakaknya. Namun Ken menolaknya dengan mentah-mentah. Dari situlah pihak kepolisian menganggap Ken adalah kriminal yang sama seperti kakaknya. Sebelum dia dijebloskan ke penjara, Ken diantar ke seorang sersan di kepolisian untuk melakukan interogasi. Namun dalam interogasinya tersebut, Ken malah diajar dan disiksa dengan kejam. Walaupun dirinya sedang dalam keadaan diborgol, Ken sempat bertahan dan melakukan perlawanan. Cat behind your back. Floor. Do you know what we do to cats that piss on you? Hurt you, Kane. Beberapa saat kemudian, Ken dijebloskan ke dalam penjara yang bernama Penjara Belmar. Penjara ini dikenal sebagai penjara tempat para orang-orang paling mematikan berada. Dan benar saja, belum beberapa hari, para napi yang lain langsung berebutan untuk menghajar Ken. Sebagai bentuk pembelaan diri, Ken tidak punya pilihan lain selain melawan balik semua napi tersebut. Terlihat Ken yang kali ini masih belum dapat beradaptasi dengan kebrutalan penjara, sehingga dia sedikit kesusahan melindungi dirinya dari banyak orang sekaligus. Mengingat Ken hanyalah seorang petarung MMA yang hanya bisa fokus 1 lawan 1. Seusai keributan itu, Ken harus menerima kenyataan kalau setengah rahang beserta giginya telah patah.
sehingga harus digantikan secara permanen oleh gigi dan rahang besi. Hal ini membuatnya terlihat lebih sangar dari sebelumnya. Setelah melakukan perawatan selama beberapa hari, Ken dijenguk oleh ibunya. Seperti seorang ibu pada umumnya yang masih memiliki kasih sayang kepada seorang anaknya, dia pun mengatakan kalau dia sangat mengkhawatirkan Ken selama ini. Ibunya juga mengatakan kalau Lincoln akhir-akhir ini menjadi sangat sibuk, sehingga tidak bisa menjenguk Ken di penjara. Mendengar perkataan ibunya itu, Ken merasa kebingungan dengan sifat kakaknya tersebut. You gotta tell him to come here and talk to me. Sorry, Mum. Di dalam penjara, Ken terus melatih tubuhnya lagi dan lagi. Karena di satu sisi setiap hari entah kenapa Ken diserang oleh para napi. Mungkin karena dia mantan petarung MMA, ataukah memang karena dia termasuk napi baru. Kata-kata itulah yang selalu ada di kepala Ken. Lagi dan lagi Ken mengajar para napi. Walaupun aksinya terhitung aksi untuk membela dirinya sendiri, kepala penjara tetap menilai apa yang dilakukan oleh Ken adalah tindakan yang merugikan orang lain, sehingga hukuman penjaranya ditambahkan sebanyak 6 bulan. Ken hanya bisa menerima keputusan yang tidak adil itu dengan lapang dada. Saat dia kembali ke kamar tahanan, dia kembali melatih refleks dan semua otot-ototnya. Tapi saat itu dia semakin penasaran dengan apa tujuan para napi yang sebenarnya. Sampai suatu ketika Ken yang diserang oleh para napi pun sekarang balik menyerang mereka semua. Karena dia sekarang sudah mulai terbiasa dikeroyok. Sehingga refleksnya dapat dengan mudah menjatuhkan semua lawan-lawannya seorang diri. Anyone else fucking want it? Anyone else? Huh? Alright. Hey, that's it. Kali ini Ken menanyakan alasan tentang dirinya yang selalu jadi incaran napi-napi lain. Dan betapa kagetnya dia ketika dia mendengar kalau ternyata kepala Ken sudah diberi harga sebanyak 20.000 pound sterling oleh seorang yang bernama Lincoln, yaitu kakaknya sendiri. Mendengar itu Ken tidak percaya, ternyata dalang dari semua ini adalah saudaranya sendiri. Ken pun menjadi sangat marah. Hari demi hari, di luar Ken terus-menerus melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Di sana dia juga berkelahi dengan para napi yang sangat ingin membunuhnya. Tidak tanggung-tanggung kali ini bukan hanya jiwanya yang semakin memberontal, tapi semua tulang dan pukulan yang dia lontarkan menjadi sangat dipenuhi oleh kebencian. Dia juga menjadi tidak peduli akan masa hukuman penjaranya yang sekarang sudah bertambah menjadi 6 tahun. Sekarang yang ada di pikirannya hanyalah kobaran api balas dendam. Tiga tahun kemudian Ken kembali dijenguk oleh sang ibu. Awalnya Ken bermaksud untuk melaporkan kepada ibunya tentang permasalahan dirinya yang sekarang. Kalau dia ingin dibunuh oleh Lincoln kakaknya sendiri. Tapi sebelum dia mengatakan itu semua, ibu Ken terlebih dahulu memberitahukan sebuah kabar buruk. Di mana ternyata kedatangan ibunya setelah 3 tahun menghilang, mungkin ini akan menjadi kedatangan ibunya yang terakhir kalinya. Karena ibunya sendiri ternyata sedang berjuang melawan penyakit kanker. Mendengar itu, Ken menjadi sangat sedih. It's the weight off my shoulders, you Yeah, know. yeah. It might be quite tough. So, Setelah kejadian itu, Ken ingin segera keluar dari penjara tersebut dengan membebaskan dirinya. Dia lalu menyusun sebuah rencana agar dia bisa kembali bertemu dengan kepala polisi yang dulu menawarkannya kerjasama untuk menangkap kakaknya. Tapi untuk mendapatkan kesempatan itu, terlebih dahulu dia harus membuat kekacauan di dalam penjara. Setelah melakukan itu, Ken akan dirawat di rumah sakit umum, di mana sesuai dengan perkiraannya, seorang kepala polisi yang dulu mengajaknya bekerja sama datang untuk menjenguknya. Ken lalu menawarkan bantuannya kepada polisi itu. Dia mengatakan kalau dia akan membantu pihak kepolisian untuk memburu kakaknya, asalkan dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, Ken akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjenguk ibunya.
Namun sayang yang dia temukan adalah ibunya yang telah meninggal dunia. Setelah dia berhasil kabur, yang pertama Ken lakukan adalah pergi ke tempat orang yang memegang semua keuangan Lincoln. Orang itu adalah manajernya sewaktu dia masih menjadi petarung MMA. Dia bernama Stokes. Shit, me, that toast smells nice. Do you mind if I whack around it? Well, you got a good thing going on there, haven't you, mate? Ken lalu menanyakan tentang bisnis kotor milik kakaknya. Awalnya Stokes diam-diam mencoba membunuh Ken. Namun beruntungnya Ken dengan cepat dapat melumpuhkan Stokes. Ken lalu mengancam keselamatan Stokes beserta keluarganya. Merasa tidak punya pilihan lain, Stokes mengungkapkan semua fakta mengenai bisnis kakaknya. Dan ternyata bisnis tersebut sudah dijalankan sampai ke luar negeri. Skenario yang sama, di mana Lincoln sebagai orang yang dipinjam uangnya. Dan anak buahnya nanti akan merampok uang pinjaman tersebut. Karena itulah orang-orang sekarang memiliki hutang yang banyak kepada Lincoln. Dan jika orang-orang itu tidak mampu membayarkan hutangnya, maka sebagai gantinya, dia akan menghabisi keluarga orang yang mempunyai hutang tersebut. Mengetahui semua hal itu, Ken lalu meminta Stokes untuk mengembalikan semua uang Lincoln kepada orang-orang yang berhutang kepadanya, dan menyisakan 15 pound sterling untuk diberikan kepada dirinya. Karena jika dipikir-pikir, Ken sendiri adalah korban dari skenario busuk kakaknya. Stokes juga memperingati Ken kalau dia tidak akan bisa lari dari kakaknya. Karena kakaknya itu mempunyai banyak mata-mata bahkan di kepolisian sekalipun. Ken lalu teringat dengan salah seorang sersan yang telah mengajarnya. Dan disitulah terungkap sebuah fakta kalau sersan tersebut adalah salah satu kaki tangan Lincoln. Berdasarkan informasi dari Stokes, Ken lalu mencari sersan yang dulu memukulinya. Saat dia bertemu, sersan tersebut mengatakan kalau dia adalah polisi yang korup. Hal itu dia lakukan karena dia sendiri merasa gaji dari kepolisian tidak cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Sersan juga mengatakan kepada Ken kalau Lincoln dan gengnya sering berada di sebuah bar di pinggiran kota miliknya. Mereka berdua lalu bertarung, dan pada saat ini Ken dapat dengan mudah mengalahkan sersan, dikarenakan pengalaman yang dia dapatkan selama di dalam penjara. Saat malam tiba, Ken melanjutkan rencana balas dendamnya. Dia lalu menghabisi salah satu anak buah Lincoln. Aksinya itu pun disaksikan oleh temannya, yang juga bagian dari anak buah Lincoln. Saat dia akan membantu temannya, dia malah kabur karena melihat kebrutalan Ken. Keesokan harinya, Ken pergi mendatangi bar milik Lincoln. Tanpa dia duga, di sana sudah ada pria yang tadi malam kabur ketakutan. Di sana mereka bercerita tentang mayat temannya yang ditemukan tadi malam. Bukan hanya tak bernyawa, tangan temannya bahkan dengan keji dipotong oleh sosok yang telah membunuhnya. Dia yang mendengar cerita temannya itu tidak mau mengakui kalau sebenarnya dia juga berada di tempat kejadian. Karena pastinya dia akan dianggap pengecut saat mereka semua mengetahui kalau dia kabur ketakutan. Ken yang mengetahui fakta mengenai kejadian itu, dia lalu menanyakan kepada pria itu, apakah dia benar-benar tidak ada di lokasi kejadian, atau hanya tidak ingin dianggap sebagai pengecut. Hal itu memancing keributan antara Ken dan anak buah Lincoln. How is this low key, you stupid, noisy? Hal itu memancing keributan antara Ken dan anak buah Lincoln. Saat itulah seorang pengelola bar sekaligus tangan kanan Lincoln keluar. Dia bernama Hyde. Di sini Hyde belum sempat berbuat apa-apa. Dengan mudah dia disudutkan oleh Ken yang saat itu memegang shotgun. Ken lalu meminta Hyde untuk menghubungi Lincoln agar dia datang menyelamatkan mereka semua. Karena jika tidak, kepala mereka akan dia ledakkan. Di saat itulah Ken juga melemparkan tangan teman mereka yang sudah dia bunuh semalam, untuk membuktikan kalau dia tidak segan-segan akan menghabisi mereka semua dengan sangat sadis. Tak lama setelah itu, Lincoln pun datang bersama komplotannya. Open these fucking doors, why they bolted? Fucking door shut. All right, lads, come on in. Dan akhirnya Ken bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Ken lalu langsung menanyakan apa alasan kakaknya.
Kenapa dia tega membayar para napi untuk membunuhnya saat di penjara? Start grassing. Then we're just gonna Prison didn't, you did. Mendengar itu semua, Ken lalu mengatakan kalau dia sudah menghabiskan seluruh uang yang dimiliki kakaknya yang dia titipkan lewat stocks. Dengan begitu, sekarang Lincoln tidak memiliki uang sama sekali di akun banknya. Ken juga memberitahukan sebuah fakta, di mana saat dia di penjara dia mencari tahu semua nama-nama yang telah berhutang kepadanya melalui napi yang sudah dia pukuli, sehingga dia sudah mengirimkan masing-masing dari korban sebanyak 15.000 pound sterling. Hal itu dia lakukan agar dia bisa menebus kesalahannya yang pernah dimanfaatkan oleh kakaknya saat dia berusaha merampok seorang wanita dulu. Setelah mendengar semua yang dijelaskan oleh adiknya itu, dengan sangat marah dia lalu menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi adiknya sendiri. Saat itulah Ken menunjukkan hasil dari latihan serta siksaan yang sudah dia terima saat masih di dalam penjara. Setelah menghabisi semua anak buah kakaknya, Ken yang sebagai adik yang sangat sayang dengan keluarganya sendiri, dia lalu mencoba merundingkan kembali apa yang mereka lakukan. Mengingat dia dan kakaknya baru saja ditinggal oleh sosok seorang ibu. Di satu sisi, Ken juga sadar kalau dia harus memaafkan kakaknya itu. Walaupun dia telah mencoba membunuhnya dengan sangat kejam, tapi di satu sisi, Lincoln ternyata hanya menganggap Ken sebagai seorang yang menghambat bisnisnya. Saat itulah Lincoln menggunakan kesempatannya untuk menghabisi Ken. Namun ternyata shotgun yang digunakan sudah tidak mempunyai peluru. Ken yang melihat itu pun hanya bisa tertawa melihat kebusukan sifat kakaknya. Lincoln lalu mengambil pisau dan mencoba membunuh Ken dengan tangannya sendiri. Dengan berat hati, Ken dengan terpaksa melindungi dirinya, yang mengakibatkan kalau dia harus membunuh kakaknya sendiri. Di akhir film, Ken memutuskan untuk pergi, sambil menyuruh wanita si pegawai bar untuk membersihkan semua mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Setelah keluar dari bar, dia duduk untuk merenungi semua hal yang sudah dia lakukan selama ini. Di tempat lain, terlihat salah seorang yang berhutang kepada Lincoln. Dia sama sekali sudah tidak mempunyai uang untuk bertahan hidup. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan saldo yang dia miliki bertambah sebanyak 15.000 pound sterling. Di kantor kepolisian mereka mendapatkan laporan bahwa semua nama yang berhasil dijebak oleh bisnis kotor Lincoln berhasil mendapatkan uang mereka kembali, bahkan menjadi lebih. Kepala polisi yang mendengar hal itu pun lalu tersenyum, menandakan bahwa Ken telah berhasil menyelesaikan misi yang dia berikan.